Museum merupakan media untuk membangun karakter bangsa dan menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda. Untuk itulah, keberadaan museum menjadi sangat penting dalam mempelajari peradaban sebuah bangsa. Inilah Museum Benteng Vredenburg. Benteng Vredenburg merupakan sebuah bangunan peninggalan masa kolonial Belanda yang berdiri sejak tahun 1760. Benteng ini dibangun atas permintaan Belanda dengan dalih untuk menjaga keselamatan Sultan Hamengkubuwono I dan istananya. Namun sebenarnya, tujuan Belanda tersebut adalah untuk memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Untuk itulah, benteng ini pun dibangun hanya satu jarak tembak meriam dari keraton. Sehingga lokasi yang menghadap ke jalan utama menuju keraton inilah menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi. Benteng Vredenburg dibangun pada tahun 1760 atas prakarsa Belanda dengan Sultan Hamengkubuwono I. Dalam masa awalnya itu masih bersifat sederhana selama 5 tahun 1760 sampai 1765. Kemudian disempurnakan dari 1765 sampai 1788 sehingga bangunannya sudah kelihatan sempurna. Pada saat berlangsungnya pembangunan benteng, Cornelis Donkel selaku residen pertama di Yogyakarta mengadakan kesepakatan dengan Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pihak Sultan Hamengkubuwono I yang akan memberikan bantuan kayu dan tenaga pengerjaannya. Sementara itu pihak VOC akan mengganti dengan biaya yang telah disepakati bersama. Benteng Vredenburg kemudian dalam perjalanannya ketika dibangun sebagai markas tentara Belanda dari tahun 1760, kemudian berlangsung pada masa VOC, kemudian VOC bubar, kemudian dikuasai oleh Belanda lagi, kemudian pernah dikuasai oleh Daendels pada 1808-1811, kemudian pada masa Raffles tahun 1811 sampai 1816, kemudian masa Belanda lagi sampai pemerintahan pendudukan Jepang tahun 1942. Pembangunan benteng yang dimulai tahun 1756 ini dinilai masih sangat sederhana karena bangunan-bangunan di dalamnya tersusun dari kayu dan bambu, serta beratapkan daun ilalang yang mudah terbakar. Untuk itulah, pada tahun 1765, VOC mengajukan permohonan kepada Sultan Hamengkubuwono I untuk menyempurnakan bangunan benteng. Sehingga pada tahun 1785, benteng VOC ini pun dapat diresmikan dan dinamakan Benteng Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Benteng Rustenburg mampu menampung 100 orang pasukan yang berada di bawah pimpinan seorang kapten atau letnan. Bahkan pimpinan VOC, Presiden Van Rits, juga tinggal di dalam benteng ini. Selanjutnya, pada tahun 1788, benteng ini pun dimanfaatkan oleh VOC sebagai benteng pertahanan. Setelah VOC bubar, benteng ini dikuasai oleh Kerajaan Belanda di bawah Gubernur Daendels. Benteng yang terbuat dari bahan dominan kayu itu pun kemudian diperkuat dengan bahan batu. Adapun ukuran bangunannya dibuat lebih tinggi dan dindingnya juga dipertebal. Pada keempat sudutnya dibangun pos penjagaan dengan lubang untuk menembak. Perkembangan benteng ini pun menjadi ancaman bagi keraton, karena meriam bisa diangkat ke tembok benteng dengan jangkauan tembak mencapai lingkungan dalam keraton. Selanjutnya, Daendels pun mengganti nama benteng Rustenburg menjadi Vredenburg, yang berarti benteng perdamaian. Kalau kita berjalan dari titik 0 km kota Jogja, mulai dari kantor pos besar, terus ke arah timur, di sepanjang jalan Panembahan Senopati, kita bakal lihat bangunan-bangunan zaman dulu khas peninggalan Belanda.
seperti kantor pos besar kota Jogja, gedung Bank Indonesia, terus Gereja Kiduloji. Di sampingnya SMP Negeri 2 Yogyakarta, dan yang satu ini nih, Kompleks Sekolah Marsudirini. Wah, bener juga nih Yok, bangunannya mirip banget sama bangunan zaman dulu ya, tinggi-tinggi. Iya, coba deh lihat arsitektur bangunan ini. Ini khas banget bangunan peninggalan dari zaman Belanda. Bagian atasnya bentuknya segitiga, namanya gable. Kalau diucapin pakai bahasa Belanda, gevel. Ini merupakan model bangunan Belanda zaman dulu. Gayanya diadopsi di sini karena pemilik gedungnya dulu memang asli orang Belanda. Dibangunnya sama orang Belanda juga. Bangunan Sustran Marsudirini Yogyakarta ini dibangun oleh orang-orang Belanda, bahkan arsiteknya adalah juga orang Belanda yang pada waktu itu bekerja sebagai PU-nya pada masa Hindia Belanda begitu. Nah, sehingga desainnya memang kemudian adalah mengadopsi dari bangunan-bangunan di Belanda yang dalam kategori arsitektur ini dimasukkan dalam bangunan bergaya Indis. Nah, bangunan bergaya Indis Sustran Marsudirini ini masuk dalam periode transisi antara Indis Empire menuju kepada Indis modern, yang kemudian salah satu ciri khasnya adalah terdapat bangunan-bangunan yang bentuk-bentuk gable yang sangat khas begitu pada masa-masa transisi ini. Kemudian juga ada upaya untuk meningkat atau lantai 2 bangunan di Sustran ini. Ini adalah beberapa kekhasan yang muncul pada gaya arsitektur Indis masa peralihan yang berkembang tahun 1890 sampai 1915. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan bahwa bangunan ini tidak banyak mengadopsi budaya-budaya lokal karena memang dibangun oleh orang Belanda dan difungsikan oleh orang-orang Belanda sebagai bangunan yang khususnya untuk pendidikan dan biara. Oh gitu ya. Tapi ini kenapa jendela tinggi-tinggi amat sih? Nah, jendelanya juga nih. Ini didesain pakai yang namanya krepia. Jadi ada celah-celahnya yang membuat angin bisa masuk. Ini dimaksudkan biar sirkulasi udaranya lancar. Kan kita tinggal di Jogja, iklimnya tropis. Nah, orang-orang Belanda itu kalau kena iklim tropis, dia itu cepet keringetan. Makanya biar nyaman dikasih celah-celah. Waduh, canggih juga ya zaman dulu ya. Jadi penasaran nih. Ini adalah salah satu kekhasan dari bangunan Sustran Marsudirini Yogyakarta adalah jendela-jendela yang berukuran besar, dan ini adalah bagian dari fungsi untuk sirkulasi udara yang sangat baik karena memang ini ada di iklim tropis, maka kemudian bangunan ini menyesuaikan dengan iklim ini. Dan kemudian salah satu yang juga ada adalah tritisan. Jadi tritisan ini juga bagian dari upaya supaya air hujan itu tidak langsung mengenai dinding, sehingga ini menjadi bagian dari kekhasan dari arsitektur Belanda yang ada di Kompleks Marsudirini ini. Aku tuh pernah dapat info kalau sekolah ini dinaungi oleh sebuah yayasan yang bernama Marsudirini. Nah, yayasan ini dulu didirikan oleh para suster dari Ordo Santo Fransiskus yang konon katanya datang langsung dari Belanda buat anak-anak di tanah Jawa, khususnya di Yogyakarta sini. Nah, mereka nih yo memulai dengan membuat sekolah bagi anak-anak kecil yang bernama Frobel School di tahun 1902. Waktu itu, mereka masih menyewa tempat di dalam Ngabean, deket sama keraton. Murid pertamanya nih, 12 orang yuk jumlahnya. Nah, bener banget. Dan buat mewadai semua kegiatan pendidikan yang dilakukan sama para suster yang ada di sini, terus dibangun deh gedung sekolah yang waktu itu ada di Jalan Seco Diningratan. Di mana jalan tersebut sekarang ini namanya Panembahan Senopati.
Pembangunannya ada di tahun 1904, ditandai dengan peletakan batu pertama sama pimpinan suster pada waktu itu. Ngomong-ngomong soal Froebel School, para suster tuh juga membuka sekolah baru setelah itu. Nah, namanya Santa Maria. Di Santa Maria ini banyak pelajaran yang diberikan dari bahasa Inggris, bahasa Belanda, ada juga bahasa Perancis. Terus ada juga nih pelajaran tentang pekerjaan tangan dan juga pelajaran menyanyi. Nah, sekolah ini berkembang dengan baik hingga akhirnya pada tanggal 28 Juni 1920 para suster Santo Fransiskus membuka sekolah dasar intermerata yang menjadi cikal bakal dari SD Marsudirini saat ini yo. Bangunan Kompleks Marsudirini Yogyakarta ini merupakan bangunan yang relatif masih asli. Bisa dikatakan mungkin ya 80% ini masih sama seperti di tahun berdirinya. Beberapa perubahan yang muncul adalah penambahan ruang kelas. Ini sangat dimungkinkan karena memang fungsi dari pendidikan ini terus berkembang. Bahkan pada beberapa tahun yang dulu ini pernah mengalami lonjakan siswa yang sangat banyak sehingga mereka harus menambah bangunan itu. Secara konsep ini dibolehkan dengan tetap mengacu kepada bentuk-bentuk bangunan yang lama. Jadi perubahan itu dibolehkan tetapi tidak merusak bangunan yang lama dan menyesuaikan dengan bangunan yang lama.